warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh serta majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemuliaan duniawi ini mengantarkan kita kepada kemuliaan ukhrawi. Amin. Tentunya salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan sebagai sebuah doa yang akan mengantarkan kita untuk meraih pembelaan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin. Sebagaimana termaktub dengan sangat sahih dalam hadis sahih Muslim, beliau katakan halal lahu syafa'ah, halal bagi umatku untuk meraih pembelaan syafaat pada yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi ini saya akan melanjutkan ada karakter yang keempat dari karakter an-nafsul mutmainnah. Setelah begitu panjang dan lama, saya membahas karakter yang ketiga, yaitu asyakiratu bi ni'matillah. Reminding saja ini, tapi saya yakin memorinya masih sangat bagus. Ya, kalau subuh-subuh begini, saya yakin masih sangat jernih, fresh. Jadi apa yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu masih terekam dengan baik. Amin. Tidak usah berpikir koalisi merah putih dan Indonesia hebat sudah habis sebenarnya. Karakter sebelumnya kan asyakiratu bi ni'matillah, bahwa jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang penuh syukurnya terhadap nikmat Allah. Sangat logis sebetulnya, orang bersyukur itu tenang. Alhamdulillah. Ya, guratan wajahnya juga enak tuh, meskipun dia tentara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syakir. Apalagi kalau sudah sampai kepada karakter yang saya katakan, yang dalam Al-Quran sendiri memang Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Ada istilah syakir, ada istilah syakur. Kata Allah memang sedikit yang asyakur itu, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari kalangan hamba-Ku yang asyakur, yang lebih banyak lagi syukurnya, yang lebih banyak lagi berlimpah lagi alhamdulillahnya. Justru bukan dalam konteks kesenangan, justru lebih banyak dia syukurnya lagi, justru dalam konteks ujian. Ini memang diajarkan dalam agama, bukan mengada-ada. Ini tasawuf dan diajarkan dalam agama. Ya, lebih bersyukur lagi ketika dia dihadapkan oleh ujian-ujian itu. Surah Al-Hijr itu, surah Al-Hijr saya kutip juga waktu itu. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Surah Al-Hijr itu dihadapkan oleh Allah kepada Rasulullah ujian-ujian, tapi Allah nyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, sungguh kami mengetahui menyempit dadamu hai Muhammad bima yaqulun. Kalau kaitannya sempit dada dengan ucapan orang, itu kan berarti bukan ucapan yang menyejukkan hati. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami mengetahui menyempit dada hai Muhammad karena sebab omongan-omongan mereka. Berarti omongannya bukan omongan
cacian, makian, hinaan, kezaliman. Tapi Allah jadikan fasabbih, respon sikapilah dengan subhanallah, bihamdi rabbika, alhamdulillah, wa qum minas sajidin, banyak frekuensi sujudnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, jangan berhenti beribadah sampai ajal menjemput kita. Itu solusi dalam agama, solusi Al-Quran, solusi sunnah menghadapi cacian, makian, hinaan. Ada kata-kata fasabbih bihamdi rabbika, bihamdi rabbika enggak ada lafaz kecuali alhamdulillah. Lokal cacian, makian disikapi dengan alhamdulillah, ya dia mengajarkan itu. Tapi kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, yang mampu menyikapi ini dengan syukur alhamdulillah enggak banyak. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ini. Amin. Qalilun min ibadiyas syakur. Jadi relax saja, enggak perlu klarifikasi. Enggak terjadi pada diri kita untuk apa klarifikasi. Semakin dia bertubi-tubi mendolimi kita, menguras habis dia, itu dosa kita dikuras habis sama dia. Itu sayangnya Allah kalau seseorang hambanya didolimi, padahal Tuhannya tidak mendolimi, tapi hambanya mendolimi. Itu sebetulnya sikapnya surah Al-Hijr itu. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Jadi konteksnya sebetulnya nikmat. Apa nikmatnya? Dikuras habis dosa kita yang dia tebus dengan kebaikan dia. Kalau masih tersisa dosa kita, dipindahkan dosa dia kepada dia. Kebaikan dia dipakai untuk menebus dosa kita. Kalau masih tersisa juga dosa kita, dipindahkan dosa kita untuk dirinya. Bebas bersih kita. Di situ tuh konek kata relevansi bihamdi rabbika. Menyikapi, kok menyikapi seperti bahasa nikmat? Iya, bala itu pada hakikatnya kata Nabi nikmat. Pokoknya perlakuan Allah kepada orang-orang beriman, orang baik, orang soleh, semuanya nikmat. Nikmatnya baik, balanya, ujiannya baik. Banyak konteksnya pada ujian. Nah itu udah asyakirah. Sekarang masuk as-sabirah bi bala'illah. Kalau urutannya dari pertama dulu al-aminatu bi ma'adabillah, yang kedua as-sadiqatu bi tauhidillah, yang ketiga asyakiratu bi na'ma'illah, yang keempat as-sabiratu bi bala'illah. Kalau kita lihat urutannya, sebelum sifat as-sabiratu, jiwa yang sabar, bi bala'illah, dengan ujian Allah, itu sudah didahului dengan asyakiratu bi na'ma'illah, jiwa yang mensyukuri nikmat Allah. Artinya apa? Bahwa dalam hidup ini sebetulnya lebih banyak nikmatnya ketimbang ujiannya, meskipun konteks ujian itu juga bagian dari nikmat. Meskipun ujian orang beriman itu pada hakikatnya nikmat. Nikmatnya apa? Pernah saya sampaikan, raf'ud darajat, mengangkat, pengangkatan derajat kemuliaan, takfirus sayyi'at, pengguguran dosa-dosa, ziyadatul hasanah, penambahan pahala-pahala kebaikan. Jadi kalau kita lihat konteks bala itu, bahwa di balik ujian itu ada raf'ud darajat, diangkat derajat, apakah bukan nikmat? Yang angkat derajat siapa? Ini bukan dilantik jadi presiden, jadi ketua bukan. Ini lantik raf'ud darajat, diangkat derajatnya Allah. Kalau Allah sudah angkat derajat seseorang menembus 7 lapis langit, kalau Allah sudah menjatuhkan seseorang menembus 7 lapis bumi, makanya tawaduklah, tawaduk, man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawaduk, rendah hati, Allah angkat justru. Tapi seringkali kita memperlihatkan sifat-sifat kesombongan, penangguhan, merasa benar sendiri dan orang lain sesat. Tawaduk. Ya. Man tawaddu'a, siapa orang yang merendahkan hatinya, bukan rendah diri. Nggak boleh rendah diri di hadapan manusia, boleh rendah hati di hadapan Allah, rendah diri. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah, siapa yang tawadhu, rendah hati, kata Nabi, rafa'ahu Allah, angkat derajatnya. Wa man takabbara, siapa yang takabbur, wada'ahu Allah gak mau ada hambanya yang takabbur, karena al-mutakabbiru itu asmaul husna.
Jadi kalau di terjemahan nggak ada terjemahan lain al-mutakabbir kecuali yang sombong, ya pantas bagi Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma al-mutakabbir, nggak boleh manusia adalah mutakabbir. Jadi kembali lagi bahwa dikaitkan as-sabiratu bi bala'illah, jiwa yang sabar dengan ujian Allah. Sangat relevan bahwa jiwa yang tenang itu kalau nikmatnya dia syukuri, kalau ujiannya dia sabar. Kalau Imam Ali katakan kedudukan sabar itu seperti kedudukan pala dengan badan. Ya. Kedudukan sabar itu dalam konteks pemahaman apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, kedudukan sabar itu karoksi minal jasadi, seperti kedudukan kepala pada badan kita. Jadi yang tidak sabar berarti nggak ada palanya. Ketemu sama orang nggak ada palanya, serem banget. Pala itu dalam konteks Imam Ali bin Abi Thalib itu sabar. Sabar kedudukannya seperti pala dengan badan. Idza faraqa ra'su al-jasad, kalau sudah pisah kepala dari badannya, fasadal jasad, rusak jasad. Rusak. Idza faraqa ra'su al-jasad, kata Imam Ali, kalau pala sudah memisahkan diri dari badan, fasadal jasad, rusak itu badan. Sulit polisi menemukan siapa ini orang, tapi kalau badannya nggak ada tapi palanya ada, lebih mudah siapa. Ya, kasus mutilasi, ketemu badannya saja tapi palanya nggak, repot. Tapi ketemu palanya udah mudah, gampang. Oh, nggak perlu digambar itu. Ketemu. Sama juga kedudukan sabar. Ya, as-sabru minal umuri karoksi minal jasad. Sabar dalam urusan-urusan kita sehari-hari itu seperti karoksi minal jasadi, seperti kedudukan kepala dan badan. Idza faraqa ra'su al-jasad, kalau kepala sudah berpisah dari badan, fasadal jasadu, maka rusak badan. Sama juga wa idza faraqa as-sabru al-umur, kalau sabar sudah terpisah dari urusan-urusan kita, fasadatil umur, rusaklah perkara-perkara itu kedudukannya. Nah, kembali lagi bahwa tadi sudah dulu asyakirah baru as-sabirah. Jadi pada hakikatnya dalam hidup itu lebih banyak nikmat. Dan yang kedua, dalam hidup itu kata Nabi, lebih banyak Allah menghindarkan diri kita dari bala ketimbang Allah timpakan kita dari musibah. Jadi sebetulnya dalam hidup kita ini lebih banyak dihindarkan oleh Allah dari bala, dari bahaya, ketimbang Allah timpakan kepada kita ujian. Jadi lebih banyak yang disingkirkan oleh Allah kepada kita ini dari segala ancaman, ketimbang yang Allah timpakan kita dalam bentuk ujian. Jadi prosentasenya boleh dibilang 75% itu lebih banyak Allah selamatkan kita dari bahaya, ketimbang yang Allah timpakan kita berupa ujian cuma 25%. Dan yang 25% ini juga sebetulnya bukan sesuatu yang menyakitkan. Dia akan terasa berat kalau tidak disikapi dengan wabasyiris sabar. Nah, jadi didahului dengan syukur, berarti masih lebih banyak nikmat Allah ketimbang ujian. Tapi bagus bahwa ujiannya ini ternyata harus disikapi dengan sabar. Jadi dua energi positif sebetulnya. Ya, bahwa ujian itu baik. Makanya as-sabiratu bi bala'illah, sabar dengan ujian Allah. Kan sabar baik, ujian juga baik. Tapi kalau azab Allah nggak ada yang bisa tahan. Inna adabi lasyadid. Makanya pernah saya sampaikan bagi kita semuanya, insya Allah orang-orang yang rajin ibadah, baca Quran, sedekah, silaturahim, jaga hubungan dengan kawan dengan baik, tidak ada fitnah, husnudzon, itu kalau dalam hidup kita merasakan nyaman, itu betul-betul nikmat. Betul-betul nikmat. Dari dasarnya seperti surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 60 Allah jelaskan betul siapa sih orang-orang yang Allah berikan nikmat, yang menjadi penafsiran dari surah Al-Fatihah, an'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim,
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim? Ditafsirkan oleh ayat sesudahnya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Manhum, siapa mereka yang an'amta 'alaihim? Orang yang telah Engkau beri nikmat itu siapa? Surah An-Nisa menjelaskan, wa may yuti'in, An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Oh, orang-orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi. Nabi itu pilihan dari sekalian manusia, dipilih sama Allah yang diberikan pangkat nubuwah. Kalau makna nubuwah, makna nabi banyak dalam versi pemahaman bahasa pendekatan linguistik. Jadi, nabi itu bisa jadi berasal dari nabara, berita. Kenapa disebut nabi? Karena orang-orang yang menyampaikan berita dari Allah. Para nabi dikasih nikmat minan nabiyyin wasiddiqin, siddiqin dalam beberapa tafsiran auliya Allah, wali-wali Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah enggak ada takutnya, enggak ada duka citanya dalam hidup. Enak hidup tuh. Dihiasi tidak ada rasa takut dan tidak ada duka. Selalu dia diliputi oleh kesenangan, kegembiraan, meskipun dalam konteks ditimpakan musibah. Karena saya dulu di kampung ya, namanya ngaji di kampung Pak ya. Guru-guru itu ustaz sambil bernasyid, sambil bersenandung dinyanyikan, saya sungguh saya miskin tak sembahyang. Kan gitu, pernah dengar barangkali? Saya sungguh saya miskin tak sembahyang. Nabi Ayub miskin, ia tetap sembahyang. Tapi Nabi Ayub itu miskinnya sesudah kaya. Ini beratnya. Di dalam riwayat Nabi Ayub itu berlimpah harta, gemar limpah harta. Allah uji. Para nabi juga diuji. Sama walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Itu juga dikitabkan pada nabi, diarahkan, address ya. Bukan hanya untuk manusia, dia para nabi. Karena ujian-ujian kepada Rasulullah masih pada satu sisi lebih ringan ketimbang ujian-ujian Allah kepada para nabi. Nabi Musa lebih berat. Nabi Musa lebih berat. Iya, ketimbang Rasulullah SAW. Bani Israel itu bukan hanya minta bagaimana Allah itu sifat-sifatnya, tapi ingin ditunjukkan wujudnya. Ingin dilihat Allah jahratan. Qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Mereka bilang kami tidak akan pernah mau beriman kepada Allah sampai kami melihat Allah jahrah, dengan sejelas-jelas. Fa'akhadhathumus sa'iqatu antum tanzurun. Murka Allah disambar kafir. Itu orang-orang Bani Israil Yahudi. Kalau orang-orang kafir Quraisy enggak sampai minta melihat Allah. Itu yang kemudian menjadi asbabun nuzul surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pertanyaannya bukan ingin melihat sif lana rabbaka ya Muhammad. Sifatkan, jelaskan, gambarkan kepada kami Tuhan yang kau sembah hai Muhammad. Tidak sampai ingin melihat. Kau ceritakan hai Muhammad Tuhan yang kau sembah itu, kata mereka. Baru turun qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Itu lebih ringan. Makanya Allah nyatakan laqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Laqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Sesungguhnya mereka pernah bertanya kepada manusia yang lebih berat min dzalik daripada yang demikian. Jadi
Jadi para nabi, siddiqin, waliullah, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang yang saleh. Itu dikasih nikmat. Dan nikmat dalam konteks agama tidak selalu dalam bahasa kita yang menyenangkan. Justru ada bahasa nikmat dalam bentuk hal yang tidak menyenangkan. Justru itu lebih substansial ketimbang nikmat yang menyenangkan. Kalian bisa as-sabiratu bi baladillah, sabar dengan ujian Allah. Belum lama kita Idul Adha, Tadhiyah. Kalau Tadhiyah ini kan tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sirahnya Nabi Ibrahim alaihis salam, Khalilullah. Khalil, ada Habibullah, ada Ruhullah, ada Kalimullah, ada Khalilullah. Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Kalau Habibullah, kekasih Allah, itu lebih umum spektrumnya. Tapi kalau Khalilullah spesifik. Innallaha astafa Ibrahim istifaan khasan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir abad almarhum. Khalil Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman. Itu kata-kata Khalil itu minal kha'i wal lam, dari huruf kha dan huruf lam. Khalil itu dalam bahasa Arab, kalau seseorang berjalan berdua, begitu dia cinta dengan kawannya, begitu dia sayang dengan kawannya, itu dia meletakkan tangannya di atas pundak kawannya dan kawannya meletakkan tangannya di atas pundak kawannya. Kalau orang Betawi bilang berendeng. Apalagi bahasa lain lagi ya? Rangkulan. Gandengan ini. Gandengan ini. Ini rafiq. Saling nuntun itu rafiq. Tapi kalau Khalil itu orang berjalan, dua orang begitu dia cinta dengan kawannya, begitu dia kasih dengan kawannya, sampai dia letakkan tangannya di pundaknya dan tangannya meletakkan pundaknya, jalan berdua, berendengan. Kalau bergandengan itu begitu cinta. Jadi digambarkan oleh Allah bahwa wattakhadallahu Ibrahim khalila, ulul asmi, dan Allah telah menjadikan Ibrahim itu khalil. Gambaran khalil itu tadi begitu cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim, sama seperti kalau kita cinta sayang kasih dengan kawan yang kita cintai betul, kita letakkan tangan kita di pundaknya dan ia meletakkan tangannya di pundak kita, karena memang ini tumbuh percintaan yang begitu hebat dia, saudara. Nabi Ibrahim itu kedudukannya. Wattakhadallahu Ibrahim. Rasulullah juga sebetulnya khalil. Dalam hadis Sahih Bukhari, apa Nabi katakan? Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Rasulullah sampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, beliau katakan inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Saya serahkan kepada Allah bahwa ada di antara kalian ada orang yang menjadi untuk diriku khalil. Saya ingin dan saya serahkan kepada Allah agar ada di antara kalian bagiku khalil. Fa innallaha qad ittakhadani khalilan, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku juga sebagai khalil. Tadi khalil. Kama takhadallahu Ibrahim, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, jika aku bisa menjadikan di kalangan umatku ada seorang khalil, la takhadtu Aba Bakrin khalilan, niscaya aku telah jadikan Abu Bakar itu sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim itu khalil, aku pun menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku, sahabat yang paling aku cintai. Ini enggak boleh mencaci maki sahabat. Kata Nabi dalam hadis sahih, aku jadikan, kalau bisa aku jadikan dari kalangan umatku ada khalil, la takhadtu Ibrahim khalilan. Ujiannya apa? Nanti buka surah As-Saffat, barangkali khatib Idul Adha menyampaikan. Ya. Ismail alaihissalam
Itu anak Nabi Ibrahim alaihissalam dari ibu yang namanya siapa? Siapa namanya? Ada orang Siti Hajar. Di Arab nggak ada Siti. Siti adanya di Malaysia, Siti Nurhaliza. Di Indonesia Siti Maisarah. Di Betawi Siti Maimunah. Siti itu Sayyidah. Sayyidah itu maka kita seringkali karena sulit menyebutnya Siti, ketemu juga huruf sinnya kan? Ya kan? Bapaknya ngantuk jangan dibangunin karena dia ngantuknya di masjid, bagus. Tapi mereka kurangi poinnya. Jadi ada catatan sebulan, subuh, minggu, Masjid Al-Hakim tanggal sekian, pulas di masjid. Jadi ada kata-kata di masjid. Itu ujiannya berat. Jadi Ismail itu terlahir ketika pada akhiru hayati Ibrahim. Jadi akhir-akhir hidup Nabi Ibrahim baru itu dianugerahi oleh Allah anak namanya Ismail. Bapak, Ibu kalau punya anak panggil nama lengkapnya. Ismail. Jangan Ismail jadi Mail. Di Betawi jadi Maing. Bang Maing. Sebetulnya Ismail. Bang Maing, Ismail. Itu terlahir ketika usia-usia senja Nabi Ibrahim. Diinginkan begitu lama. Minta kepada Allah agar ada keturunan yang akan meneruskannya. Lama akhirnya nggak ada seusia Nabi Ibrahim ini. Terlahir. Quran menggambarkan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ada kata-kata sabir. Falamma balagha ma'as sa'ya, maka telah sampai bersama Ibrahim as-sa'ya, Ismail itu kemampuan untuk berusaha. Udah baliklah. Cakep tumbuh. Dia Nabi, pertumbuhannya juga cakep. Ismail. Tuh. Falamma balagha ma'as sa'ya, ketika sudah sampai Ibrahim pada usia cukup untuk berusaha, Nabi Ibrahim sampaikan kepada ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka, wahai anakku, aku ada melihat dalam tidur mimpiku aku menyembelihmu. Ada pertanyaan, kok bisa sesuatu dijalankan, dilakukan cuma berdasarkan informasi mimpi? Kaifa yasbutul hukmu birru'ya? Kok bisa dilaksanakan satu perkara cuma berdasarkan mimpi? Dijawab oleh ulama dalam konteks apa? Ini ru'yatul anbiya'i, mimpinya para nabi. Jadi wahyu itu dua. Ya, ada al-wahyul mubashir, wahyu yang Allah langsung turunkan melalui malaikat Jibril. Ada al-wahyu birru'ya, ada perintah Allah, wahyu tapi lewat mimpi. Tapi Bapak jangan coba-coba bermimpi menyembelih anak, besok Bapak sembelih. Bapak bukan nabi. Itu informasi setan. Wahyu dua kepada para nabi, ada al-wahyul mubashir, wahyu yang langsung, ada al-wahyu birru'ya. Lah Nabi Ibrahim ini menyembelih Ismail atas perintah Allah, ini al-wahyu birru'ya, wahyu lewat mimpi. Makanya dalam ayat itu wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Nanti Bapak surah As-Saffat itu ada dialog-dialog itu, surah As-Saffat Al-Quran. Tadi yang saya bacakan ayat. Falamma balagha ma'as sa'ya, maka tatkala telah sampai usia mampu berusaha Ibrahim Ismail itu, qala ya bunayya, wahai anakku, aku melihat dalam tidurku anni adbauka, aku ada menyembelih
mau atas perintah Allah. Apa jawaban anak? Ya abati, man fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Masih ada musyawarah juga. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Anak yang baik itu mengatakan ya abati. Ayah, ifan, lakukan saja. Tapi matu maru. Mohon ada redaksi Al-Quran yang mesti kita cermati. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi mufassir Al-Marhum, ayatnya ya abati matu maru. Wahai ayah, lakukan saja olehmu matu maru apa yang diperintahkan kepadamu oleh. Jadi ayatnya bukan ya abati al-ma badalaka wala ya abati al-ma turidu. Ayah, lakukan saja apa yang kau inginkan. Bukan. Ini bukan keinginan Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin dia harus menyembelih anaknya yang lama dia nantikan dan anak itu terlahir dengan bagus. Ibu sekalian, kita belajar dari Sayyidatul Hajar. Ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku tempatkan min dzurriyyati, dan sebagian keturunanku, biwadin, pada satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada pertumbuhan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dihormati. Jangan bayangkan Mekah sekarang. Oh, Mekah sekarang. Gimana lihat Mekah sekarang? Ka'bah hampir kehilangan keagungannya, karena setiap kali orang duduk di lantai dekat Ka'bah yang dia lihat adalah Zamzam Tower. Saya khawatir juga. Emang ada kan Ka'bah ada doanya? Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa zid mimman syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu tasyrifan wa takriman. Doa lihat Ka'bah itu diajarkan Nabi. Allahumma zid hadzal baita, ya Allah tambahkanlah pada rumahmu ini. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman wa ta'ziman, kemuliaan, kehormatan dan keagungan. Wa zid mimman syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu, dan tambahkan bagi orang yang telah memuliakannya, menghormatinya, mengagungkannya, tambahkan tasyrifan wa takriman wa ta'ziman. Itu yang Rasul ajarkan. Kalau lihat Monas nggak ada doanya. Lihat patung nggak ada, tapi lihat Ka'bah ada doanya. Kalau kita dikritik orang Islam juga sembah batu, bukan. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi yang kita sembah bukan bangunannya. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah pemilik Tuhan, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Sudah ditempatkan ibu itu pada satu lembah yang Al-Quran menggambarkan ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuhan. Pada satu lembah yang tidak ada tanaman, jangankan manusia, tanaman saja tidak ada. Jadi jangan bayangkan Mekah sekarang, jangan bayangkan Mekah pada masa Rasul udah banyak perniagaan, udah banyak manusia, tapi gambarkan, tasawurkan bagaimana Mekah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Al-Quran menyatakan biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, pada satu lembah di mana tidak ada pertumbuhan. Sayyidatul Hajar dalam keadaan hamil ditaruh di situ. Kalau istri kita enak lah, rumah tangga nggak jauh dari Al-Hakim, udah ada AC-nya, ada wallpapernya, sampai kamar mandinya sampai 50 juta lah. Makannya enak, nggak masak banyak restoran Padang. Mau makan soto Betawi ada, mau makan soto ceker sampai ceker-cekernya dimakan, begitu puasnya manusia. Kepala kambing dimakan juga. Ada peristiwa lucu bapak-bapak ibu sekalian, peristiwa kurban itu. Ada kambing di masjid 50 ekor. 50 ekor. Kalau kambing itu 50 ekor, malaknya ada berapa?
Tapi setelah dipotong palanya 45. Terjadilah keributan besar. Sampai Pak Haji yang menyembelihnya itu ditanya, ini gimana, kambing tadi 50, kok palanya 45? Kata Pak Haji, saya tidak akan potong kambing kalau tidak ada palanya. Karena dia orang Betawi namanya, tadi ini gua potong ada palanya semuanya. Mas kambing ada palanya gua potong, kalau nggak ada palanya nggak usah dipotong udah. Tadi 50 itu semuanya ada palanya. Kata panitia, enggak, ini kok ada 45, mana yang 5? Wallahu a'lam. Tadi saya potong semuanya bismillah, Allahu akbar, ada palanya semuanya. 50. Loh kok sudah dijajari 45? Hilang rupanya yang 5. Cari. Ternyata ketemunya di dalam beduk gitu di mana. Saya nggak tahu, ketua masjid barangkali yang ngomong ini. Mudah-mudahan tidak terjadi al-hakim ini. Nggak ada beduk. Oh nggak ada beduk. Ya bisa lah sembunyikan di mana kata. Hajar itu ya Allah. Tapi sebagai manusia dia masih bertanya. Sebagai manusia dia masih bertanya pada suaminya Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Apa kata Sayyidatu Hajar? Amaraka rabbuka ya Ibrahim. Amaraka rabbuka ya Ibrahim. Amaraka rabbuka ya Ibrahim. Apakah Tuhanmu yang telah memerintahkan engkau hai Ibrahim menempatkan aku di sini dalam keadaan hamil? Maka secara sejarah Zamzam itu tidak bisa dilepaskan dengan Sayyidatu Hajar dan Ismail alaihissalam. Ditinggalkan dia masih bertanya, apakah ini dasarnya perintah Allah? Qala na'am. Suaminya menjawab Ibrahim, na'am, iya, ini dasarnya perintah Allah menempatkan engkau di sini. Oh, jawaban istrinya, qala, menjawab, idzan lam yudayyi'anallahu. Kalau dasarnya ini adalah perintah Allah, lan yudayyi'anallah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Doa Nabi Ibrahim. Bapak saya terakhir melihat sumur Zam-Zam itu tahun 95. Kalau dulu habis tawaf itu kita bisa turun ke bawah. Sekarang ditutup. Karena apa? Akan untuk memperluas kawasan tawaf karena sering terganggu dengan itu. Kan lebar juga dari sana. Jadi memakan tempat. Jadi untuk aspek ini pemerintah Saudi saya berikan apresiasi menutup sumur Zam-Zam. Saya masih sempat melihat sumur itu, tapi sudah ditutup dengan kaca. Di situ saya lihat subhanallah, kebesaran Allah. Itu pipa untuk menyedot air Zam-Zam itu sebesar tiang ini kurang sepertiganya lah. Mungkin sebesar ini juga, tapi sepertiga ini dikurangi. Jumlahnya 6. Jadi 6 pipa itu untuk menyedot Zam-Zam yang di bawah itu 6 pipa. Logikanya kalau itu sumur kering, jangan sebesar itu. Sebesar tiang besi itu aja, satu. Tiap hari disedot dari jam 6 sampai jam 6 lagi kering. Ini diameter pipanya sebesar itu, lebih kecil lagi sepertiga, jumlahnya 6, dan itu dikonsumsi sudah berapa lama? Sejak zaman Siti Hajar. Sejak zaman Siti Hajar sudah ditimbang. Kemudian manusia-manusia generasi setelah Nabi Ibrahim pada masa Rasulullah juga kan nimba juga tuh air Zam-Zam pada nimba untuk minum. Meskipun konon dalam riwayat sempat menghilang, kemudian yang menemukan adalah Abdul Muttalib. Ditemukan lagi itu mata air setelah tertimbun ribuan tahun lamanya sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikonsumsi oleh jutaan manusia. Kalau sekarang terbatas kan, cuma berapa liter? 10 liter. Dulu haji-haji tahun 80 ke bawah itu yang namanya air Zam-Zam pakai drum orang bawa. Karena pakai kapal laut ayah saya itu hajinya tahun 70, kapal laut. Jadi orang-orang bawa Zam-Zam itu bukan itu jerigen-jerigen besar, bahkan ada yang bawa drum naikin kapal. Coba sudah ribuan tahun, jutaan manusia yang mengkonsumsinya, tapi tidak pernah terdengar seperti sumur-sumur kita yang baru kemarau 3 bulan saja sudah kering.
Itu pada itu lembah. Lembah, jangan manusia tertumbuh. Al-Quran menggambarkan biwadin pada satu lembah, ghairi dzar'in yang tidak ada pertumbuhan, inda baitikal muharram di sisi rumahmu yang dihormati. Ka'bah. Disodok ribuan tahun, jutaan manusia. Kata ulama, ini bukan sumur. Di bawahnya lautan luas bisa jadi. Kenapa tidak habis-habis? Ini mukjizat. Mohon. Siti Hajar masih nanya, apa ini dasarnya perintah Allah? Kalau iya ini perintah Allah, idan lan yudayyi'an Allah. Kalau memang dasarnya perintah Allah, Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kita. Sama juga Nabi Ismail tadi itu ayat Al-Qur'annya, ma tu'maru, apa yang diperintahkan oleh Allah, dasarnya perintah. Maka ada kaitan kata sabar. Ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin, karena dasarnya perintah Allah. Bahkan pada ayat selanjutnya, wa inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah sebuah ujian yang nyata bagi Ibrahim. Jadi bapak-bapak itu sekarang sampai last second sampai detik-detik terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam itu tidak tahu kalau nanti wafadainahu bidzibhin adzim. Jadi sampai last second ketika pisau itu sudah ditefalam, ma'aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya sudah berserah diri, ayahnya dan anaknya sudah. Bapak nanti baca tulisan Haikal Hasanil Haikal ya, pada satu buku namanya Hayatul Muhammad, itu diceritakan ya saat-saat menjelang penyembelihan. Allah, Ismail masih berpesan. Ibu Siti Hajar tuh nggak tahu kalau anaknya Ismail itu dibawa oleh Nabi Ibrahim untuk disembelih. Kalau izin dulu dikasih nggak kira-kira? Kalau izin dulu dikasih. Cinta ibu, cinta ayah kepada anaknya lebih banyak cinta ibu. Makanya kan seorang istri kalau anak sakit dia ikut sakit. Ya, saking Allah batinnya kontak betul. Kalau anak sakit, ibu kita ikut sakit juga. Allah, ibu juga sakit. Itu istri, orang perempuan kalau anak sakit, ibu juga ikut sakit. Ya, kalau anak nggak bisa tidur, ibu juga nggak bisa tidur. Tapi suaminya, Bapak baru saksi belum tersangka ini. Ternyata ekspresinya udah kesel saya. Baru saksi belum tersangka, tapi barangkali akan menuju kepada nanti kata nggak tidur juga ambil ada bola karena Haikal menggambarkan tuh apa pesan Ismail alaihissalam kepada ayahnya. Ayah, jika saat penyembelihan sudah tiba, tajamkan pisau. Sunnah Nabi, tajamkan pisaunya agar aku tidak merasakan pedih yang berkepanjangan. Kambing itu senang kalau pisaunya tajam. Dia udah motong salah, pisaunya nggak tajam. Selesai. Tajamkan pisaunya ayah agar aku tidak merasakan kepedihan. Yang kedua, jangan kau tatap lama-lama wajahku ya. Bayangkan anak yang kita cintai. Sampai last second Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu hanya sebuah ujian. Jadi pada dasarnya memang harus menyembelih Ismail sebagai wujud ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ulul azmi. Ulul azmi kan proses rekrutmennya fit and proper test juga kan. Ulul azmi dari sekian ribu, 14.000 nabi dipilih lagi sekian ratus, dipilih lagi 25, dipilih lagi 5. Itu yang 5 ulul azmi. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi. Itu rekrutmennya ketat. Maka ujian-ujian para nabi yang lain tidak seberat ulul azmi yang 5 ini. Jadi sampai menit-menit, detik-detik terakhir nggak tahu kalau nanti wafadainahu bidzibhin adzim, dan kami gantikan Ismail itu dengan sembelihan yang gemuk,
kabsun min akbasil jannah, seekor kibas dari kibas-kibasnya surga. Bukan kambing kembar dari Boyolali, dari mana? Bukan. Ya, sayang sekali Ibrahim diganti kambing-kambing krempeng. Kabsun min akbasil jannah, kibas dari kibas surga. Ayah, jangan kau tatap lama-lama wajahku ayah, agar nanti tidak menghilangkan rasa kepasrahan totalmu menerima perintah Allah. Menyembeli jangan ditatap lama-lama, nanti gak jadi. Bab setan itu menggoda, itu jumratul ula, wusta aqabah. Bapak haji itu ula, wusta. Saya melihat dalam tanda kutip sisi positif setan, iblis itu dia tidak putus asa. Mengatakan sisi positif iblis itu tidak putus asa. Itu ula, wusta aqabah. Ibrahim alaihissalam itu digoda. Bagaimana engkau kok menyembeli anakmu? Engkau inginkan dia lama dan tumbuh menjadi anak yang cakep. Kok engkau sembelih cuma berdasarkan mimpi? Jadi ada godaan iblis untuk mengalihkan Ibrahim membenarkan mimpi. Makanya dalam Al-Quran wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, dan kami seru dia Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi. Karena dia iblis menggoda, itu mimpi. Enggak, bismillahi Allahu akbar rajman lisyayatin wa ridwan lirrahman. Itu bacaan doa kita mentarjum bismillahi Allahu akbar rajman lisyayatin sampai 7 kali. Bismillahi Allahu akbar rajman lisyayatin wa ridwan 7 kali diulang. Enggak patah semangat, dia pindah lagi, digoda lagi, wusta. Bismillahi Allahu akbar rajman lisyayatin wa ridwan. Enggak putus asa, pindah lagi aqabah. Digoda lagi, tidak. Bismillahi Allahu akbar rajman lisyayatin wa ridwan. Itu perlambang godaan sampai detik terakhir. Ya Allah, ayah, jikalau nanti sudah selesai penyembelihannya, jangan engkau perlihatkan bajuku yang berlumuran darah ini pada mama tercinta. Bayangkan kalau bajunya nanti diserahkan ke ibunya dengan darah putra yang dia sudah kandung 9 bulan dia susui, menangis karena menangisnya akan menghilangkan keikhlasan. Subhanallah, ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin adim. Ketika sudah diletakkan, subhanallah, Allah angkat Ismail, Allah gantikan di situ kabsun bil akbasil jannah, seekor kibas dari kibas surga. Ini sampai lasekan. Tadi ada kata-kata sobiri. Jadi kalau keinginannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail akan kabur. Itu keinginan ayah. Tapi ini karena matuk maru. Subhanallah, bahasa Al-Quran itu luar biasa. Kalau kita betul-betul pernah belajar bahasa Arab, setiap huruf saja ada makna. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Cuma huruf beda kok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat. Surah Az-Zumar ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Wasiqal ladzina kafaru, digiring orang-orang kafir ila jahannam, menuju jahannam zumara, berbondong-bondong hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Langsung enggak pakai waw. Tapi kalau wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum salamun tibtum fadkhuluha khalidin. Oh, sambutan untuk orang-orang takwa luar biasa. Futihat abwabuha. Itu ada kata-kata satajidun insyaallah minas sabirin. Kalau itu dasar perintah, insyaallah engkau akan mendapatkan aku, ayat tergolong orang-orang yang sabar. Selesai itu ujian besar. Nah, kita dalam hidup ini tadi as-sabiratu bi badalillah. Nabi Ibrahim ujiannya berat, Nabi Nuh ujiannya berat, Nabi Musa ujiannya berat, Nabi Isa ujian sampai ditegur oleh Allah, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahain.
Ya Isa, anta qulta, apakah engkau pernah berucap kepada manusia? Apa ittakhidhu wa ummi ittakhiduni wa ummi ilahi? Apakah engkau pernah mengatakan kepada jadikan aku dan ibuku dua Tuhan? Bukan Allah tidak tahu, bukan. Sehingga Allah harus bertanya. Cuma mengingatkan. Engkau pernah berkata gitu? Allah subhanahu. Demi Allah, suci Allah tidak pernah. Nabi Isa, Rasulullah juga. Nah kita ini as-sabiratu bi bala'illah. Sabar sama ujian. Ujian tapi ujian, bukan adab. Makanya konteksnya bala dengan sabar. Kalau adab nggak ada yang sabar, nggak ada bisa. Adab udah habis-habisan. Kalau ujian dia akan terasa ringan, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau kita menyikapinya dengan sabar. Maka Nabi kata isbir. Kalau orang-orang as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kalau kita terburu-buru, marah-marah, seringkali nggak menyelesaikan. Sabar. Cooling down. Ya, cool. Kalau anak sekarang peace. Cool kan gitu. Peace, cool. Iya betul juga. Peace. Assalam. Jangan lari-lari ngejar imam, jangan. As-sakinah. Bapak-bapak, kita nggak perlu kejar-kejar imam Allah Akbar. Jangan jalan aja. Nabi as-sakinah, tenang. Jangan lupa. Kalau engkau masih dapatkan, engkau dapat rakaat. Kalau engkau tinggalan, tambah kata Nabi. Jadi enggak perlu lari-lari. Nah supaya tidak lari-lari, datang duluan. Ini lucu, kita di Masjidil Haram lari-lari, Masjid Nabawi lari-lari. Karena udah iqamat masih di kamar hotel. Jelas dari hotel saja ke Masjidil Haram berapa? Pasti lari-lari. Salatnya khusyuk enggak? Lagi jantungan. Nah, yang tua-tua nanti sholat biar nggak ngos-ngosan datang duluan lah ya. As-sakinah. Insyaallah nanti kita sambung lagi karakter as-sabiratu bi bala'illah pada kesempatan yang mudah-mudahan memanjangkan umur kita, sehat, ringankan kita, menunjukkan kepada kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebentar lagi sudah disiapkan sarapan, mungkin kita akan tutup saja. Mohon doa bisa. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum